Terlebih dahulu mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa dan kita akan bernyanyi. Adik anak Peter membantu ibu di dalam pimpin lagu dan berdoa. Mari adik Peter. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita bernyanyi dan berdoa. Ayo kita bernyanyi lagu mengampuni. 1, 2, 3. Baik, terima kasih adik Peter. Silakan duduk kembali. Semua anak-anak ibu hadir semuanya? Hadir. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu berharap anak-anak ibu semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya, buku ajarnya, dan juga alat tulis menulisnya. Buku ajar telah ibu sediakan di meja. Silakan anak-anak ibu membaginya. Tiap anak mendapatkan 1. Dan kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Jadi baik, anak-anak ibu bertanya dulu. Materi minggu lalu bicara tentang apa? Pengampunan Allah. Nah, minggu lalu berbicara tentang pengampunan Allah. Ketika kita berbuat sesuatu yang salah atau kecil, kita akan diberi pengampunan oleh Tuhan asal orang itu mau bertobat. Baik anak-anak ibu. Ibu ingin bertanya dulu. Yang pertama, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan anak Adriana. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Yang kedua, apa yang mendasari sehingga manusia harus saling mengampuni? Ya, silakan anak Darlin. Yang mendasari sehingga manusia harus saling mengampuni adalah Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, silakan anak Linda. Injil Matius pasal 18 ayat 14 hingga 15. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Ampunan yang kita berikan kepada orang lain tidak dapat dibandingkan dengan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita telah diampuni atas utang yang tidak mungkin dibayar karena sebagai manusia begitu banyak dosa yang kita lakukan yang menyebabkan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka dari itu kita harus mengampuni orang lain. Nah, yang mendasari kita untuk mengampuni orang lain adalah Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Silakan anak-anak ibu melihatnya dan membacanya. Yang kedua, Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Anak-anak ibu silakan membacanya. Ibu ingin bertanya dulu. Dalam kitab Injil apa yang menceritakan perumpamaan tentang pengampunan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan anak Dika. Injil Matius. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Yang kedua, berapa kali kita harus mengampuni saudara
Silakan anak Peter. 70 kali 7 kali. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, kenapa tadi ibu bertanya? Karena hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengampunan Allah. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Pengampunan Allah. Adapun kompetensi inti kita hari ini, anak-anak ibu bisa membacanya di slide yang ada, dan ibu juga ada menempelkan di papan. Anak-anak ibu bisa membacanya. Ada juga kompetensi dasar kita dan indikator pencapaian kompetensi. Anak-anak ibu juga silakan membaca di slide yang ada, dan juga ibu ada menempelkan di papan. Silakan anak-anak ibu membacanya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, agar anak-anak ibu dapat menganalisa makna Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Yang kedua, agar anak-anak ibu dapat menyatakan tekad dan niat untuk belajar dari kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni kita dengan membuat sebuah karya kreatif. Baik itu anak-anak ibu bisa menulis puisi ataupun kartu ucapan. Model pembelajaran kita hari ini adalah model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, anak-anak, adapun target atau kriteria ketuntasan minimal yang akan kita capai hari ini, yakni 72. Dan kita akan dibagi dalam 4 kelompok. Nah, anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu mengamati gambar yang akan ibu tayangkan di slide ini. Nah, di sini ibu ada sediakan 6 gambar. Gambar yang pertama ini apa? Ayo. Berlari. Yang kedua. Meminta maaf. Yang ketiga. Berpeluang. Yang keempat. Bermain bersama. Yang kelima. Berbagi. Gambar yang keenam ini apa? Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, silakan anak-anak ibu membaca dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Ya, silakan anak Linda membantu ibu membacakan untuk kita semua. Silakan anak-anak ibu mendengarkan sedikit penjelasan ibu terkait dengan materi kita hari ini. Nah, Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 merupakan Injil yang menceritakan perumpamaan tentang pengampunan, di mana di situ dicatat bahwa kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya bahwa, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, sebelum masuk dalam diskusi, ibu mau bertanya dulu. Yang pertama, menurut anak-anak ibu, apa itu mengampuni? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan anak Jelia. Menurut saya, mengampuni adalah memaafkan orang lain dan tidak mengingat kesalahan yang ada. Ya, terima kasih. Ibu lanjut pertanyaannya. Mengapa kita harus saling memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain? Dan pertanyaan yang ketiga, apa makna pengampunan Allah yang diberikan bagi anak-anak ibu? Ayo, siapa yang bisa?
Ya, silakan anak Linda. Membawa kembali fokus kebenaran kita kepada Tuhan, membawa kelegaan. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk dalam diskusi. Ibu akan ada menyediakan bahan diskusi kita di slide yang ada. Bahan diskusinya adalah apa makna dari mengampuni 70 kali 7 kali berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Silakan berdiskusi. Ibu berharap dalam diskusi ini anak-anak ibu dapat bekerja sama dengan baik, saling mengungkapkan pendapat. Sebentar anak-anak ibu akan mempresentasikan hasilnya. Ibu akan mengambil nilai nanti. Silakan berdiskusi. Baik, waktu diskusinya selesai, silakan anak-anak ibu mempresentasikan hasilnya. Dan apakah semua sudah siap? Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Kelompok-kelompok yang lain memperhatikan dan mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Dan silakan anak-anak ibu bertanya kalau belum memahami materi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Mari silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Ibu untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Mengampuni adalah sesuatu yang tidak mudah dan karenanya kita perlu memohon kekuatan dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa orang yang bersalah kepada kita itu harus meminta maaf terlebih dahulu, baru kemudian layak kita ampuni. Pengampunan adalah sebuah keputusan. Mengampuni adalah sikap yang hendaknya kita tetapkan sebagai komitmen. Jadi bukan sekedar sebuah perasaan atau emosi sesaat. Mengampuni tidak identik dengan cara instan melupakan sebuah peristiwa atau orang yang bersalah. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kelompok-kelompok yang lain ingin bertanya, mungkin belum jelas dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Anak Dika. Mengapa orang lain sudah mengampuni tapi orang tersebut masih menyimpan dendam di dalam hati? Silakan kelompok 1 menanggapi apa yang dipertanyakan oleh kelompok 4. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tidak memaafkan dengan setulus hati mereka. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, kita akan masuk dalam post-test. Ibu akan membagikan LKPD. Anak-anak akan mengerjakannya secara individu atau kerja perorangan. Setelah itu, anak-anak ibu silakan kumpul. Ibu akan memberikannya nilai. Kesimpulan dari materi kita hari ini dan hasil diskusi dari anak-anak. Yang pertama, pengampunan adalah sebuah keputusan. Mengampuni adalah sikap yang hendaknya ditetapkan sebagai komitmen. Jadi bukan sekedar sebuah perasaan atau emosi sesaat. Mengampuni tidak identik dengan cara instan melupakan sebuah peristiwa atau orang yang bersalah. Kesimpulan yang kedua, pengampunan adalah sebuah proses. Pengampunan tidak selesai dengan komitmen, melainkan sebuah perjalanan. Kata-kata Yesus 70 kali 7 kali mengandung makna mengampuni terus-menerus. Mengampuni merupakan usaha yang meliputi hidup seseorang. Nah, angka 7 dalam bahasa Injil menunjukkan dimensi kepenuhan. Jadi, secara simbolik mengandung pesan bahwa pengampunan merupakan bentuk pertobatan terus-menerus, merupakan corak cara hidup pengikut Kristus. Kesimpulan yang ketiga,
ketiga, pengampunan adalah sebuah doa. Dalam doa Bapa kami, kita memohon, Tuhan, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Daya pengampunan tidak bersumber pada manusia, melainkan pada Allah. Kasih Allah tidak terbatas dan berkesudahan. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita atau materi kita hari ini. Menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama bernyanyi dan berdoa. Baik, mari kita sama-sama bernyanyi. Hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Baik, anak-anak ibu semua, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Nah, silakan duduk. Nah, baik. Sampai bertemu minggu depan. Ibu berharap anak-anak tetap belajar di rumah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.